Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam perjalanan mengawal rombongan kereta yang mengangkut emas, Tian Gai si tangan baja mendapat serangan tiba-tiba dari Kuito si golok iblis. Bisakah dia menahannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pengawal yang keenam bernasib lebih buruk. Tubuhnya mencelat dimakan tendangan manusia iblis itu hingga dadanya hancur. Sementara itu, perkelahian antara Gui Kun, Kuito, atau si golok iblis berkecamuk lawan Tian Gai dengan hebatnya. Satu kali lengan mereka saling beradu keras. Tian Gai si tangan baja tersurut 4 langkah, sedang Gui Kun Kuito terpental 3 langkah dan lengannya terasa seperti hancur. Daging lengan di bagian yang beradu kelihatan membengkak merah kebiruan. Nyatanya, julukan si tangan baja yang dimiliki Tian Gai bukan julukan kosong. Pukulannya datang bertubi-tubi, membuat Gui Kun Kuito, jago kelima dari Nanking Ngokui, harus mengeluarkan kegesitannya berkelebat kian kemari untuk mengelakkan serangan lawan. Menangkis kini dia tak berani. Sekali salah satu bagian tubuhnya kena dihantam tangan lawan, pasti celaka. Setelah 20 jurus masih saja dia menjadi bulan-bulanan serangan lawan, Gui Kun Kuito jadi penasaran. Tanpa malu-malu, dia menghunus golok besar yang terselip di pinggang kirinya. Sekali dia memutar senjata itu, anginnya saja membuat Tian Gai harus bertindak waspada. Dengan golok di tangan, tampaknya Gui Kun To tak berhasil menahan serangan tangan kosong lawan. Merasa mulai berada di atas angin, manusia iblis ini lancarkan serangan-serangan ganas. Namun satu kali, sewaktu tubuhnya kehilangan keseimbangan karena begitu bernafsu membacok dan ternyata hanya menghantam tempat kosong dari samping, Tian Gai memukul badan golok hingga senjata itu terlepas mental dan patah 2. Prang! Gui Kun Kuito bersurut mundur. Melihat hal ini, Nanking Kui Ong segera berteriak, "Tiato Kui, kau bantulah Gui Kun." Tiato Kui, orang ketiga dari Nanking Ngokui yang berkepala botak itu menggerang. Dia usap-usap botaknya sambil bergerak memasuki kalangan perkelahian. Di saat yang sama, Gui Kun Kuito kembali maju. Dan kini terjadilah perkelahian 2 lawan 1. Dikeroyok begitu rupa, mula-mula Tian Gai bisa bertahan beberapa jurus. Namun kemudian dia mulai tampak terdesak. Selain memiliki pukulan-pukulan tangan kosong yang deras, iblis kepala besi itu ternyata amat berbahaya, kepalanya yang botak. Tian Gai sudah pasang tekad, kalaupun dia menemui ajal di tangan pengkeroyok, paling tidak salah satu lawannya harus ikut mati bersamanya. Namun tekadnya itu sama sekali tidak menjadi kenyataan. Karena beberapa saat kemudian, dalam satu jurus yang hebat, selagi dia berusaha mengelakkan pukulan dan tendangan Gui Kun Kuito, tahu-tahu dari samping, Tiato Kui kirimkan satu serangan ganas. Kepalanya yang lebih keras dari besi melesat ke dada Tian Gai. Jago kaisar ini berusaha mengelak sambil memukul kepala lawan dengan tangan kanannya. Dia begitu yakin bahwa tangannya yang atos akan sanggup menghancurkan kepala lawan.
Mana mungkin besi bisa menang lawan baja. Tapi sesaat lagi ubun-ubun Tia Tau Kui akan segera digeprak seperti seekor ular kobra. Tahu-tahu kepala manusia iblis itu melesat ke bawah, menyelusup menghantam perut Tiangai. Tiangai si tangan baja terdengar menjerit. Tubuhnya mencelat jauh, terhampar di tanah tanpa bergerak dan tak bernyawa lagi. Mati dengan perut pecah. Sambil bersihkan darah yang mengotori kepala botaknya, Tia Tau Kui tertawa gelak-gelak. Sementara itu, perkelahian antara iblis rambut merah alias Ang Mo It Kui melawan perwira muda Chu Liong telah memasuki jurus ke-29. Meski sang perwira memegang pedang dan mengurung lawan dengan serangan menderu-deru, namun sebegitu jauh pedangnya masih belum mampu menyentuh tubuh lawan. Sebaliknya, setiap kali Ang Mo It Kui menggoyangkan rambutnya, maka menghamburlah angin serangan yang berbahaya dan rambut panjang manusia iblis ini seolah-olah berubah menjadi pedang yang memapas atau menusuk dan membuat Chu Liong terkesiap. Ang Mo It Kui, terdengar seruan Nanki Kui Ong, pimpinan dari 5 manusia iblis itu. Jangan beri malu nama besar Nanki Ngok Kui. Masakan menghadapi cacing tanah yang masih ingusan begitu saja kau tak sanggup membereskannya dengan cepat. Mendengar teguran itu, Ang Mo It Kui menjawab, harap maafkan Pangcu, bukan maksudku untuk main-main. Tapi tubuh ini sudah lama tidak bergerak badan. Aku ingin mencari sedikit kesegaran. Tapi, baiklah, kau lihatlah ini. Pangcu berarti ketua atau pemimpin. Habis berkata begitu, Ang Mo It Kui mengeluarkan suara tertawa aneh. Kepalanya digoyangkan. Sebagian rambutnya yang menyela bahu melesat ke depan, membelit pedang Chu Liong yang datang menyambar. Perwira kerajaan ini coba menarik pedangnya. Dia jadi terkejut karena semakin ditarik, semakin kuat libatan rambut merah itu. Ang Mo It Kui menyentakkan rambutnya. Wah! Chu Liong berusaha mempertahankan pedangnya, tapi dia kalah kuat. Tubuhnya terbotol ke depan. Detik itu pula, gerombolan rambut yang lain dari Ang Mo It Kui menyambur ke depan, menghantam tepat kening perwira muda itu. Trak! Chu Liong hanya dapat keluarkan rintian pendek. Di keningnya kelihatan lubang besar yang mengeluarkan darah dari kepalanya yang rengkah. Bukit kecil itu terletak 2 hari perjalanan kuda dari Hankau. Di sebuah ladangan gandum yang subur, seorang lelaki berusia 40 tahun sibuk menyiapkan hasil ladangnya. Karena 2 hari di muka, seorang pembeli dari Hankau bakal datang memborong seluruh gandumnya. Di tepi ladang, seorang anak lelaki berumur 8 tahun asik membuat puput dari gulungan daun kelapa. Dia adalah Sun Bi, anak pemilik ladang gandum itu, sedang sang ayah adalah Ki Hok Bun. Tiba-tiba, Hok Bun menghentikan pekerjaannya. Dia berdiri tenang-tenang, sepasang telinganya yang tajam mengadrap kaki kuda di kejauhan. Dia berpaling ke arah bukit. Di lereng, tampak 5 orang penunggang kuda bergerak menuruni bukit, diikuti oleh 3 ekor kuda yang membawa barang. Ada orang datang, ayah, kata Sun Bi seraya berlari mendapatkan ayahnya. Ki Hok Bun mengangguk. Hatinya tiba-tiba saja merasa tidak enak. Makin dekat rombongan kelima orang itu, makin tidak enak perasaannya. Kelima penunggang kuda berseragam jubah hitam. Di hadapan rumah Ki Hok Bun, 5 penunggang kuda berhenti dan turun dari kuda masing-masing. Ingat akan istrinya yang ada di rumah. Ki Hok Bun cepat-cepat keluar dari balik rimbunan pohon-pohon gandum. Sun Bi berlari kecil mengikutinya dari belakang. 10 langkah dari langkan rumah, orang berjubah hitam yang tubuhnya paling tinggi dan paling besar mengangkat kedua tangannya, tertawa bergalak dan berseru, Hok Bun Chiang Kun. Sesaat Ki Hok Bun tertegun dan kaget. Sudah sekian lama
tak seorang pun pernah lagi memanggilnya dengan sebutan Chiang Kun itu. Sebuah sebutan terhormat yang hanya diberikan pada perwira tinggi kaisar. Dan kini ada orang yang memanggilnya dengan sebutan itu. Namun ketika dia mengenali siapa adanya si tinggi besar itu, maka dia pun berseru gembira. "Bu Cheng Heng-yong, kukira siapa? Sungguh pertemuan yang tidak disangka." Keduanya kemudian saling rangkul. Ki Hok Bun lalu berpaling pada 4 orang berjubah lainnya, dan satu demi satu mereka merangkul pemilik ladang gandum itu. 5 sahabat lama berada di sini. Benar-benar membuat aku gembira. Karena suara ribut-ribut di luar, De Chun Giok, istri Ki Hok Bun, meninggalkan masakannya di dapur dan menyenguk keluar. "Ini anak Chiang Kun." Orang berjubah tinggi besar yang bukan lain adalah Nanking Kwe Ong bertanya sambil memandang pada Sun Bi. Bagaimana selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.